Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Faisal Sabila. Di sini saya akan memaparkan mengenai kasus dari Mbak Ana. Kasusnya itu seperti Ana adalah seorang wanita berusia 35 tahun yang menghadapi masalah emosional dan juga pekerjaan. Dia merasa tidak dihargai di tempat kerjanya dan sering merasa ragu dengan pilihan karirnya. Lalu Ana telah menjalankan sesi konseling selama 3 bulan, tetapi merasa seolah-olah tidak ada kemajuan yang signifikan. Selanjutnya dia juga mulai merasa cemas tentang hubungan pribadinya dan ingin berbicara lebih dalam tentang masalah tersebut, tetapi merasa khawatir akan mengganggu fokus konseling pada masalah pekerjaan. Baik, saya akan menganalisis kasus Mbak Ana berdasarkan 7 aspek karakteristik keterampilan konseling. Yang pertama itu ada konsistensi, logis, dan praktis. Analisisnya yang pertama itu ada konselor perlu menjaga fokus agar tidak membingungkan Ana. Mengubah topik tanpa alasan dapat menyebabkan ketidakpastian. Misalnya, jika konselor tiba-tiba beralih dari membahas masalah pekerjaan ke masalah pribadi tanpa adanya keterkaitan, itu akan membingungkan Mbak Ana dan rasa kehilangan arah pada saat proses konseling tersebut. Jadi solusi yang bisa diambil yaitu konselor dapat menjaga konsistensi dengan mengaitkan topik yang dibahas. Konselor dapat berkata, Mbak Ana, kita telah membahas perasaan Mbak di tempat kerja. Sekarang mari kita lihat bagaimana hubungan pribadi Mbak Ana dapat mempengaruhi perasaan tersebut. Yang kedua yaitu ada percaya diri. Di sini analisisnya yaitu kepercayaan diri konselor sangat penting dalam memandu proses konseling. Jika konselor tampak ragu-ragu atau tidak jelas, mungkin Mbak Ana merasa tidak mendapatkan arahan yang diperlukan. Konselor harus percaya diri dalam memberikan arahan kepada konseling. Hal ini dapat memotivasi konseling atau Mbak Ana untuk mengambil langkah-langkah positif dalam hidup Mbak Ana. Misalnya, jika Mbak Ana mengungkapkan keraguannya tentang kemampuannya dalam pekerjaan, jadi solusi yang bisa diambil oleh konselor yaitu konselor harus menunjukkan keyakinan dalam memberikan arahan, seperti berkata, saya percaya Mbak Ana memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan ini. Mari kita eksplorasi langkah-langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan kepercayaan diri Mbak Ana di tempat kerja. Yang ketiga yaitu ada inisiatif. Analisisnya yaitu konselor harus proaktif dalam mengenali dan mengatasi kebutuhan konseling. Jika konselor hanya menunggu konseling untuk mengungkapkan masalah, beberapa isu penting mungkin tidak terungkap. Jadi solusi yang bisa diambil yaitu konselor harus mengambil inisiatif dengan mengajukan pertanyaan yang menggugah pemikiran. Contohnya, konselor dapat berkata, Mbak Ana, selain masalah di tempat kerja, apakah ada hal lain di luar pekerjaan yang mungkin mengganggu pikiran Mbak Ana dan ingin dibicarakan? Yang keempat yaitu ada resiliensi atau ketahanan. Analisisnya yaitu konselor harus tetap fokus dan tidak berpengaruh dalam menghadapi tantangan emosional yang mungkin terjadi selama proses konseling. Situasi ini mungkin ketahanan konselor dalam menghadapi situasi sulit sangat penting untuk menjaga stabilitas dalam proses konseling. Jadi solusi yang konselor bisa ambil yaitu konselor harus menunjukkan ketangguhan dengan tetap tenang dan memberikan dukungan emosional. Konselor dapat berkata, saya melihat ini sangat sulit bagi Mbak Ana dan itu wajar untuk merasa seperti ini. Mari kita ambil nafas sejenak dan bicarakan apa yang Mbak Ana rasakan. Dengan cara ini, konselor menunjukkan bahwa mereka mampu mengelola situasi emosional dan memberikan ruang bagi Mbak Ana untuk mengekspresikan perasaannya. Yang kelima yaitu ada orientasi terhadap perubahan. Analisisnya yaitu konselor harus memiliki sikap terbuka terhadap perubahan yang mungkin terjadi selama proses konseling. Jika konselor terlalu kaku dalam pendekatan konseling seperti Mbak Ana, mungkin merasa terjebak dan tidak dapat
Solusi yang bisa diambil yaitu konselor harus siap untuk beradaptasi dengan kebutuhan konseling. Konselor mungkin dapat berkata, jika Mbak Ana ingin membahas hal lain, mari kita eksplorasi bersama karena mungkin itu juga penting untuk proses konseling, dan mari kita lihat bagaimana masalah ini dapat berhubungan dengan apa yang telah kita diskusikan sebelumnya. Dengan cara ini, konselor menunjukkan fleksibilitas dan mendukung konseling dalam mengeksplorasi isu yang relevan. Yang keenam yaitu ada self respect atau menghargai diri sendiri. Analisisnya yaitu self respect dalam konseling mencerminkan kemampuan konselor untuk menjaga batasan pribadi dan profesional. Konselor harus menghargai diri sendiri dan menjaga batasan pribadi. Ini penting untuk memberikan contoh kepada konselor tentang pentingnya harga diri. Jika konselor tidak menghargai diri mereka mungkin kesulitan untuk memberikan contoh yang baik kepada konselor tentang pentingnya harga diri. Solusinya yaitu konselor harus menunjukkan self respect dengan menjaga keseimbangan antara empati dan profesionalisme. Konselor dapat berkata, saya percaya Mbak Ana memiliki banyak kualitas positif, dengan begitu dapat membuat Mbak Ana merawat diri sendiri di tengah tantangan. Dengan cara ini, konselor memberikan contoh positif tentang pentingnya menghargai diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada respect for other. Respect for other atau menghargai orang lain. Jadi analisisnya yaitu menghargai orang lain adalah kunci utama untuk menciptakan hubungan yang efektif dalam konseling. Jika konselor tidak menunjukkan rasa hormat kepada konseling, hal ini dapat menghambat komunikasi dan membuat konseling merasa tidak nyaman. Konselor harus mendengarkan dengan aktif dan tidak menghakimi sehingga konseling merasa aman untuk berbagi. Solusi yang bisa diambil yaitu konselor harus menunjukkan rasa hormat dengan mendengarkan secara aktif dan memberikan perhatian penuh. Konselor dapat berkata, saya menghargai setiap perasaan yang Mbak Ana ungkapkan dan tidak ada salahnya dengan berbagi kekhawatiran. Saya ingin mendengar lebih banyak tentang apa yang Mbak rasakan. Dengan cara ini, konselor